Bayangkan angin laut bertiup dari Selat Melaka menuju pesisir Indo-China. Kapal-kapal dagang dari Arab, Persia, dan India berlabuh di pelabuhan-pelabuhan Champa, sebuah kerajaan maritim yang pernah berjaya di Vietnam Selatan. Mereka datang bukan hanya membawa rempah dan kain sutra, tetapi juga membawa salam, syair, dan ajaran tentang Tuhan Yang Maha Esa. Islam mulai hadir di tanah Vietnam sejak abad ke-10 hingga ke-13. Dan penerima pertama ajaran ini adalah bangsa Cham, penduduk asli kerajaan Champa yang dunia mengenalnya sebagai pelaut ulung dan pedagang tangguh. Seiring waktu, hubungan Champa dengan Kesultanan Melayu, terutama Malaka, menjadi semakin erat. Pernikahan antara bangsawan Cham dan keluarga kerajaan dari dunia Melayu memperkuat jembatan budaya dan spiritual itu. Ulama-ulama sufi dari Aceh dan Kepulauan Nusantara datang mengajarkan Islam dengan cara yang lembut, penuh hikmah, dan penuh seni. Namun, Champa tidak pernah sepenuhnya menjadi kerajaan Islam. Ia tetap memeluk sentuhan Hindu dan Buddha, tetapi di beberapa daerah seperti Panduranga, Ninh Thuan, dan Binh Thuan, Islam tumbuh kuat, menjadi identitas baru bagi sebagian masyarakat Cham. Hingga akhirnya pada tahun 1832 Champa ditaklukkan oleh dinasti Nguyen Vietnam. Dari sebuah kerajaan merdeka, umat Islam Cham kini menjadi minoritas yang harus bertahan di bawah sistem politik baru. Budaya Islam Cham. Meski hidup sebagai kelompok kecil, warisan Islam Cham tidak pernah padam. Masjid dibangun sederhana, serupa rumah panggung Melayu, hangat dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Para lelaki mengenakan baju kurung dan songkok. Perempuan Cham memakai pakaian panjang putih dengan hijab yang lembut. Kitab-kitab agama mereka ditulis dalam aksara Jawi, bahasa yang juga digunakan oleh saudara-saudara mereka di Malaysia dan Indonesia. Tradisi keagamaan seperti Maulid Nabi, kenduri komunitas, dan ziarah ulama masih tetap dijaga. Islam Cham bermazhab Syafi'i dan penuh nuansa tasawuf seirama dengan Islam Nusantara yang teduh dan bersahaja. Vietnam hari ini adalah negara sosialis komunis. Agama tidak dihapuskan tetapi dijaga ketat, diawasi, dan diarahkan. Umat Islam diakui sebagai kelompok agama resmi, namun ruang dakwah sangat terbatas. Masjid boleh berdiri tetapi tidak mudah untuk membangun yang baru. Kegiatan pendidikan agama sangat bergantung pada dukungan jaringan dari Malaysia dan Indonesia. Sebagian Muslim besar Cham bekerja sebagai petani, pedagang, dan pengrajin tekstil yang syarat motif etnis bersejarah. Di Vietnam, toleransi bersifat praktis. Silahkan beribadah asal tidak mengganggu stabilitas politik. Karena itu, hubungan umat Islam dengan mayoritas Buddha dan Konfusianis berjalan damai, tenang, dan saling memahami batas. Namun tentu ada tantangan besar. Jumlah umat Islam sangat kecil, sekitar 100 sampai 120 juta jiwa. Identitas budaya Cham perlahan melemah karena asimilasi. Pendidikan agama Islam terbatas, dakwah tidak bebas. Tapi ada pula harapan. Hubungan komunitas Cham dengan Malaysia dan Indonesia semakin kuat. Beasiswa, perjalanan haji, dan kerjasama ekonomi membuka kembali jendela-jendela baru. Masjid-masjid di Ho Chi Minh City, An Giang, dan Ninh Thuan kini menjadi pusat kehidupan Muslim. Komunitas Cham aktif dalam wisata halal, perdagangan antar negara Asia Tenggara, dan pertemuan ulama internasional. Identitas mereka mungkin kecil, namun ia tetap hidup, tetap menyala, tetap bertahan. Islam di Vietnam bukanlah kisah tentang kerajaan besar atau populasi yang mendominasi, tetapi kisah tentang keteguhan, tentang keyakinan yang melintasi lautan, tentang budaya yang menyatu tanpa harus menghapus sejarah, tentang umat kecil yang memilih untuk tetap mengenali dirinya sendiri. Dan selama mereka terus menjaga doa, masjid, dan tradisi mereka, maka suara Islam di Vietnam akan terus bergema, pelan tapi tidak pernah padam.